Kalau kita dengar nama Hydra atau Medusa, pasti yang kebayang itu monster serem ya kan? Bikin rusuh, nakutin. Tapi, gimana kalau ceritanya nggak sesimpel itu? Di bahasan kita kali ini, kita bakal coba lihat sisi lain dari mereka. Ternyata monster-monster Yunani ini lebih dari sekedar makhluk buas. Mereka bisa jadi simbol, peringatan, dan bahkan korban. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana kalau monster itu sebenarnya korban? Pertanyaan ini, wah ini bisa ngubah cara kita mandang semuanya. Nggak cuma monsternya, tapi juga para pahlawan yang katanya gagah berani, dan bahkan para dewa yang seringkali jadi biang keroknya. Oke, buat ngejawab ini kita harus mulai dari awal dulu. Kenapa sih mereka ada? Jadi gini, di mitologi Yunani, monster itu nggak asal muncul gitu aja. Mereka tuh punya job description-nya masing-masing. Ada yang emang sengaja diciptain buat jadi final boss buat para pahlawan. Ada juga yang muncul sebagai wujud kemarahan dewa yang, ya ampun, serem banget. Dan yang menarik, banyak monster paling terkenal di mitologi Yunani itu ternyata satu keluarga. Yep, mereka punya silsilah. Dan sekarang kita kenalan yuk sama orang tua dari semua teror ini, Typhon dan Echidna. Lihat deh perbedaannya. Si Typhon ini bapaknya, dia itu kayak perwujudan kekacauan total. Ancaman level kosmik yang saking seremnya, dewa-dewa aja pada kabur. Nah beda lagi sama ibunya, si Echidna, perannya jauh lebih terencana. Zeus setelah ngalahin Typhon, sengaja ngebiarin Echidna hidup. Kenapa? Tujuannya cerdik banget, biar anak-anaknya Echidna ini jadi semacam ujian buat para pahlawan di masa depan. Keren kan? Dan bener aja, dari pasangan ini lahirlah anak-anak yang luar biasa. Luar biasa mengerikan maksudnya. Ada Hydra yang kepalanya banyak, ada Chimera yang bisa nyemburin api, sampai Sphinx yang super pinter. Mereka semua ini kakak beradik. Tapi, nggak semua monster itu terlahir jadi monster loh. Nah, ini bagian yang paling bikin nyesek. Beberapa kisah monster yang paling tragis itu justru tentang transformasi. Cerita soal individu yang tadinya biasa aja, nggak jahat, tapi dipaksa jadi monster. Penyebabnya macam-macam. Amarah, cemburu, dan yang paling sering, ya, kekejaman para dewa sendiri. Contoh paling pas ya, Medusa. Kita semua tahu Medusa kan? Nah, di versi cerita yang lama, dia memang digambarin lahir sebagai monster. Tapi ada versi lain dari Ovid yang ceritanya, aduh, tragis banget. Di sini, dia itu seorang pendeta cantik yang diserang di dalam kuilnya sendiri. Dan parahnya lagi, dia malah dihukum sama Dewi yang harus lindungin dia. Ini kan jadi bikin kita mikir ulang ya, Medusa ini sebenarnya monster atau cuma korban ketidakadilan dewa? Cerita tragis kayak gini juga kejadian sama Sila. Dia itu tadinya nimfa yang cantik banget, tapi kena batunya gara-gara penyihir Circe cemburu. Akhirnya dia dikutuk jadi monster laut yang mengerikan, selamanya kejebak di tebing, dan terpaksa makanin pelaut yang lewat. Dan semua ini cuma karena urusan cinta segitiga para dewa. Kasian banget kan? Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Ada juga tipe monster yang tugasnya bukan cuma nakut-nakutin, tapi buat ngasih ujian. Mereka ini kayak penjaga gerbang atau teka-teki hidup yang nantangin otak pahlawan, bukan cuma adu jotos. Dan ini dia, mungkin teka-teki paling legendaris sepanjang sejarah. Diajuin sama Sphinx di gerbang kota Thebes. Aturannya simpel, kalau gagal jawab, ya kamu dimakan. Kebayangkan gimana mencekamnya kota itu? Teka-teki ini benar-benar jadi teror buat semua orang yang mau masuk The Best. Satu pertanyaan simple, tapi taruhannya nyawa. Coba deh pikirin sebentar. Kamu tahu nggak jawabannya? Jawabannya adalah manusia. Waktu bayi, kita merangkak pakai 4 kaki. Pas dewasa, jalan pakai 2 kaki. Dan pas tua, pakai tongkat sebagai kaki ketiga. Nah, pas Oedipus berhasil ngejawab, Sphinx yang jadi simbol kekuatan alam yang brutal itu langsung hancur. Ini tuh simbol kemenangan akal manusia atas kekuatan buta. Nah, ada lagi nih ujian dalam bentuk lain, pilihan yang serba salah. Bayangin kamu jadi pelaut kayak Odysseus. Kamu harus milih lewat deket Scylla yang udah pasti bakal ngambil 6 anak buahmu, atau lewat deket Charybdis, pusaran air raksasa yang bisa nelen seluruh kapalmu. Nggak ada pilihan yang enak kan? Nah, dari sinilah muncul istilah terjebak di antara Scylla dan Charybdis yang masih kita pakai sampai sekarang buat ngegambarin situasi sulit tanpa jalan keluar yang bagus. Terus ada Minotaur.
Dia ini bukan sekedar monster setengah banteng loh, dia itu simbol hidup dari rasa malu dan kesombongan. Dia lahir gara-gara kutukan dewa Poseidon ke Raja Minos. Jadi Minotaur ini kayak rahasia kelam keluarga kerajaan yang disembunyiin di dalam labirin. Dia itu monster, tapi sekaligus tahanan, wujud nyata dari dosa seorang raja. Perkembangan Siren ini juga menarik banget. Gambar putri duyung cantik yang kita tahu sekarang itu baru muncul di abad pertengahan. Buat orang Yunani kuno, Siren itu wujudnya setengah burung dan serem. Dan godaan mereka itu bukan soal kecantikan, tapi sesuatu yang jauh lebih kuat, pengetahuan. Mereka nawarin pengetahuan mutlak soal masa lalu dan masa depan. Janji yang saking menggiurkannya, para pelaut sampai rela nabrakin kapalnya ke karang cuma buat dengerin nyanyian mereka. Oke, jadi setelah kita bahas semua ini, apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita pelajari soal peradaban Yunani kuno? Dari monster-monster ciptaan mereka? Intinya, monster-monster ini tuh kayak cermin buat peradaban Yunani kuno. Dari mereka, kita bisa lihat nilai-nilai yang mereka pegang, bahwa akal manusia itu harus menang dari kekacauan. Kita juga bisa lihat ketakutan terbesar mereka, dewa-dewa yang bisa bertindak semaunya, dan hukuman buat orang yang sombong. Dan yang paling penting, mereka percaya kalau pahlawan sejati itu diukur dari sebesar apa monster yang berhasil dia kalahkan. Nah, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup dalam. Orang Yunani kuno nyiptain monster dari ketakutan mereka sama alam, dewa, dan sifat manusia. Coba deh, sekarang kita pikirin monster-monster zaman modern yang ada di film, buku, atau bahkan creepypasta. Kira-kira monster-monster ciptaan kita itu ngegambarin ketakutan dan nilai-nilai apa di masyarakat kita sekarang? Coba direnungkan deh.